Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Ciretno pada edisi Kamis 29 Januari 2026. Tentunya berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini mengenai alasan RMS yang tinggalkan Nasdem dan juga pesannya untuk Syahar. Tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian keberlangsungan dari acara yang kemudian dihadiri juga oleh RMS hari ini dan bagaimana juga kapan dan di mana ia menyampaikan pernyataan tersebut. Silakan. Ya, jadi sejak pagi hari ratusan kader dan pengurus DPD, DPW sampai tingkat DPP Partai Solidaritas Indonesia itu memadati Hotel Grand Claro yang terletak di Jalan APP Tarani, Kota Makassar, di mana kader dan pengurus PSI ini datang dalam rangka rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia, di mana dalam kegiatan ini juga diperkenalkan Rusdi Mase Mapasesu, mantan Ketua DPW Nasdem Sulsel yang hengkang dan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Rusdi Mase diperkenalkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan langsung secara simbolis dipakaikan jaket PSI di atas panggung saat Kaisang sedang menyampaikan sambutan. Dan setelah itu Rusdi Mase kemudian berjabat tangan dan seluruh hadirin peserta Rakernas eh, bersorak riuh menyaksikan Rusdi Mase secara resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Ya, itu biarin sementara. Iya, baik. Berarti dengan adanya topik kita di sore hari ini, rekan Makmur, seperti apa kemudian alasan utama RMS sendiri meninggalkan Partai Nasdem yang mungkin disampaikan pada pertemuan atau juga perjumpaan di lokasi? Ya, jadi Rusdi Mase atau yang biasa dipanggil RMS menjelaskan alasannya meninggalkan Partai Nasdem. Dia mengatakan bahwa di Nasdem tugasnya telah selesai, perjuangannya telah selesai, dan janjinya kepada Ketua Umum Nasdem yaitu Surya Paloh juga telah selesai. Dia mengatakan sejak dilantik sebagai Ketua Nasdem pada tahun 2016, ia berjanji kepada Surya Paloh untuk memenangkan partai ini di Sulawesi Selatan, dan terbukti pada pemilu 2024 Nasdem berhasil merajai pemilu di Sulawesi Selatan dan merebut kursi Ketua DPRD. Oleh karena itu, menurut Rusdi Mase, tugas dan janjinya itu sudah ia tunaikan. Sekarang dia mencari petualangan baru dan tempat baru, dalam hal ini partai baru, dan dia mengatakan itu sudah menjadi jalan takdirnya, dan ini merupakan perjalanan baru baginya di Partai Solidaritas Indonesia. Dia mengatakan memang untuk sebagai partai baru tentu tentu sangat di awal sangat berat karena harus memulai dari nol, tapi optimis melihat eh, struktur kepengurusan PSI dalam hal ini juga di Sulawesi Selatan. Ya sangat optimis bisa kembali memenangkan partai, dalam hal ini partai PSI di Sulawesi Selatan dengan melihat struktur yang ada. Ya itu, Piran. Oke, baik. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan rekan Makmur menyoal bagaimana ia melihat struktur organisasi PSI itu sendiri di Sulawesi Selatan. Lantas ada pernyataankah yang disampaikan oleh beliau menyoal seberapa besar optimisme harus dimasuk sendiri dalam membesarkan PSI di Sulawesi Selatan? Ya, jadi Rusdi Masih mengatakan dengan melihat sudah banyaknya kader atau tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan yang bergabung, baik itu wakil bupati, baik itu politikus ulung di berbagai daerah, ya optimis PSI bisa uh,
bisa diperhitungkan bisa meraih suara yang maksimal di Sulawesi Selatan di pemilu yang akan datang. Dan begitu pun di tingkat nasional ia mengatakan akan berjuang, akan memberikan kontribusi terbaiknya dalam sebagai pengurus DPP nanti. Ya itu. Oke, baik ya. Sesuai juga kemudian tema kita di sore hari ini rekan Makmur, seperti apa pesan yang disampaikan RMS kepada Syahrudin Alrif yang saat ini juga kemudian menjabat sebagai Ketua Nasdem Sulsel? Ya betul sekali, Fiorana. Jadi Rusdi Massa juga menyampaikan menitip pesan kepada Sarudin Alrif sebagai penggantinya menjadi Ketua DPW Nasdem Sulsel. Dia mengatakan mantan sekretarisnya ini sebagai politikus ulung juga yang sudah tamat, sudah selesai dengan pelajaran terkait bagaimana mengelola dan membesarkan partai. Ia optimis Sarudin Arif bisa membawa Nasdem tetap berjaya juga, tetap solid. Olehnya itu Rusdi Masih hanya berpesan kepada Sarudin Arif untuk tetap solid dan menjaga apa yang selama ini dijalani bersamanya saat menjadi ketua dan sekretaris Nasdem di Sulawesi Selatan. Dan ia yakin Sarudin Arif mampu untuk hal itu. Ya itu, Keren. Baik, berarti kita ada pertanyaan juga menyoal bagaimana atau pernyataan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, yakni Kaisang Pangarep soal mungkin target PSI di Sulawesi Selatan sendiri. Ya, jadi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu titik atau daerah yang menjadi prioritas utama PSI, dan Kaisang sangat optimis melihat banyaknya tokoh-tokoh Sulawesi Selatan dan terbaru Rusdi Masih yang telah bergabung. Ia bahkan menyentil Rusdi Masih bahwa keberhasilan di Nasdem harusnya juga bisa dibawa ke PSI, bisa memenangkan juga PSI di Sulawesi Selatan. Apalagi PSI saat ini dinakodai oleh anak Rusdi Masih sendiri di Sulawesi Selatan, yaitu Muhammad Gandhi. Nah, jadi Kaisang optimis dengan perkembangan PSI di Sulawesi Selatan, apalagi dengan bergabungnya Rusdi Masih ini. Ya itu. Ya, baik. Terakhir rekan Makmur, bagaimana kemudian reaksi para kader PSI terhadap bergabungnya RMS, seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, jadi para kader PSI sangat antusias, sangat gembira menyambut bergabungnya RMS. Itu dibuktikan dari banyaknya kader PSI yang menyalami, yang meminta berfoto, dan terlihat bahwa di situ mereka sangat gembira dengan bergabungnya mantan Bupati Sidenan Rapanino ke Partai Solidaritas Indonesia. Ya itu. Laporannya di sore hari ini rekan Makmur. Kami menunggu update terbaru bagaimana mungkin yang bisa disampaikan langsung dari lokasi Anda meliput ataupun juga informasi lainnya yang akan disampaikan untuk Tribuners ketahui. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Makmur. Untuk Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur. Berikut juga pernyataan dari seorang Rusdi Massa. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pak Andi Sudirman Sulaiman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Jeffrey Joban, beserta seluruh jajaran Dewan Pendiri Partai. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI, Ibu Grace Nat. Siap ya? Nanti kalau selesai gajah gitu ya. Ke Makassar naik AirAsia. Jangan lupa minum es. Mari, keluarga Partai Solidaritas Indonesia.
kita sambut Bang RMS. Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Kami persilahkan dengan hormat. Mengheningkan cipta dimulai. Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Kami persilahkan dengan hormat. Mengheningkan cipta dimulai. Restu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam solidaritas. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Jeffrey Giovanni, beserta seluruh jajaran Dewan Pendiri Partai. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI, Ibu Grace Nat.
Siap ya? Nanti kalau selesai gajah gitu ya. Ke Makassar naik Air Asia. Jangan lupa minum es. Mari keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bank RMS. Saya sudah dapat ininya, saya sudah pernah lewati, saya sudah pernah jalan. Sudah pernah jalan juga. Tinggal mengimplementasikan dikoreksi yang kurang yang baik-baik yang bagus sudah ditingkatkan. Memang risikonya memulai dari kata. Kami sudah salah. Kemarin saya lihat rekamannya bahwa strukturnya sudah tapi kalau kita bicara ini sudah seperti itu kan impian juga buat betul-betul Sulawesi Selatan bisa menyelesaikan kalau dipaksa. Bagaimana perasaan meninggalkan Nasdem? Sedih? Nasdem perjuangan saya sudah membuktikan kepada Surya semenjak saya dilantik bahwa saya akan Pesannya itu Sahar yang gantikan itu. Mudah-mudahan Sahar kan udah tamat juga, maksudnya dia mampu menjalani juga apa yang selama kita jalani, menjaga bagaimana supaya tetap solid, terus kedepannya bisa jadi itu yakin Sahar kan kita sangat ya tamat juga. Tapi saya lihat tadi ada momen kita sangat terharu di atas panggung waktu dijaketkan juga, seperti sedih melepas meninggalkan Nasdem. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal,
mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan gardu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.